Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Nur Kamila. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 3. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang studi kelayakan bisnis. Mari disimak baik-baik. Baik, studi kelayakan bisnis. Ketika berniat mendirikan sebuah bisnis, ide cemerlang belum cukup untuk membuat bisnis itu sukses. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis ini perlu dilakukan. Meskipun penting dilakukan, akan tetapi banyak pengusaha yang kerap mengabaikan studi kelayakan ini. Akibatnya, sebagian usaha yang dilakukan terkadang menemui jalan buntu atau bahkan gulung tikar. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis tersebut dan bagaimana peranannya dalam mengantarkan sebuah bisnis kepada kesuksesan? Nah, di sini ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna menentukan apakah suatu bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Nah, kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, serta menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Menurut Sulastri tahun 2016, studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik hal tersebut dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen maupun keuangannya, di mana hal itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan guna mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Nah, ketika akan melakukan studi ini, ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Kelima bidang tersebut ialah, di sini bisa dibaca ya teman-teman. Yang pertama ada deskripsi pasar, yang kedua ada deskripsi bisnis, yang ketiga ada teknologi yang diperlukan, yang keempat ada kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju, dan yang terakhir ada detail mengenai finansial dan struktur organisasi. Lanjut ya, di sini ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Yang kedua, ada aspek ekonomi dan budaya. Dan yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Lanjut, yang keempat ada aspek manajemen. Aspek ini merupakan aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu membangun maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Dan terakhir di sini ada aspek keuangan. Aspek ini adalah aspek yang menjadi hal yang menentukan bisnis bagaimana berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika kalian ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Baik, setelah tadi ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, di sini ada tujuan studi kelayakan bisnis. Apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik tertentu. Lanjut kepada manfaatnya. Adapun manfaat dari studi kelayakan bisnis, yang pertama mempermudah perencanaan bisnis tersebut. Yang kedua ada memperkecil resiko kerugian. Yang ketiga ada mempermudah melakukan pengawasan. Yang keempat melancarkan pelaksanaan bisnis. Yang kelima mempermudah melakukan pengendalian. Nah, sampai di sini berikut kesimpulan dari video ini, yakni setiap pebisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikan gagal. Sebaliknya, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis mengambil keputusan.
Alhamdulillah, kira-kira materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan salah penjelasan, harap dimaklumi karena saya sendiri sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.